G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau dikenal dengan PKI menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Karena gerakan yang dilakukan oleh PKI tersebut bertujuan untuk mengkudeta pemerintah Presiden Insinyur Soekarno yang pada saat itu sedang berkuasa. PKI merupakan sebuah organisasi yang sangat besar pada saat awal kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan kira-kira 3 juta orang. Dan latar belakang partai tersebut sudah banyak pemberontakan yang dilakukan oleh para pemimpin dari partai tersebut. Tetapi partai tersebut tidak dibubarkan oleh pemerintah Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Alasan yang paling kuat dikarenakan pemerintahan Presiden Soekarno ingin menggunakan partai tersebut sebagai alat pembangunan perekonomian Indonesia. Pada saat itu Presiden Soekarno juga ingin menggunakan partai tersebut sebagai alat kekuasaan karena anggotanya yang sangat besar tersebut. Penyebab terjadinya G30 SPKI. Pada awalnya ada tersebar sebuah isu yang sedang hangat di telinga masyarakat dan orang-orang penting dalam pemerintah serta negara pada waktu itu. Isu tersebut adalah Dewan Jenderal. Dewan Jenderal yang menjadi isu yang sangat hot merupakan sebuah kumpulan yang berisikan jenderal-jenderal Angkatan Darat yang diperkirakan akan melakukan kudeta kepada pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno pada waktu itu. Dikarenakan pada saat itu kesehatan Presiden yang saat itu sedang sakit dan menyebabkan terjadinya kecurigaan antara PKI dan juga kelompok anti komunis. PKI menggunakan isu tersebut untuk melakukan G30 SPKI karena takut sebuah isu rencana yang akan dijalankan oleh Dewan Jenderal. Tetapi isu Dewan Jenderal tersebut belum dapat dibuktikan hingga saat ini. Proses terjadinya G30 SPKI. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat di 1 Oktober 1965. Mereka dan membunuh parah petinggi perwira Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. Penyelesaian konflik. Setelah terjadi kejadian tersebut, pemerintah Indonesia melakukan tindakannya, yaitu menumpas dan membubarkan gerakan tersebut yang dikepalai oleh perintah Presiden Soeharto yang mengambil alih pemerintahan atas sebuah surat yang bernama Super Semar. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Dan di sisi lain, munculnya sebuah surat bernama Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan surat perintah penyerahan kekuasaan Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966. Tetapi surat tersebut hingga saat ini tidak diketahui berkas aslinya karena banyak versi, yakni Pusat Penerangan atau Puspen, TNI AD, Sekretariat Negara atau Setneng, dan Akademi Kebangsaan.
Dari ketiga versi tersebut tidak ada satupun merupakan versi yang asli. Dalang dibalik pemberontakan. Menurut saya, dalang dari pemberontakan ini adalah seorang biro khusus PKI yang bernama Sajam. Tetapi dalam perencanaannya, setelah gagal menculik staf militer Nasution serta Jenderal Soeharto pada saat itu, dan kekurangan komunikasi membuat rencana mereka gagal. Dan akhirnya Soeharto, yang merupakan salah satu jenderal yang selamat dari pembunuhan G30 SPKI tersebut, dengan alasan beliau berada di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, dengan alasan menunggui putranya yang ketumpahan sup panas. Dari hal itu, Soeharto mengambil kesempatan dan memimpin gerakan penumpasan dan pembubaran PKI di Indonesia, serta sekaligus menjadi pengganti kekuasaan presiden yang pertama, Presiden Insinyur Soekarno, dalam pemerintahan. Tetapi tokoh Presiden Soeharto tersebut dapat dicurigai karena merupakan salah satu tokoh yang selamat dari insiden pembunuhan G30 SPKI tersebut. Dan dengan alasan seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Apakah menurut Anda ia tokoh sebenarnya? Jika iya, para penonton dapat komen di bawah ini. Dan di sisi lain, ada juga campur tangan dari pihak asing yang menginginkan kekuasaan Insinyur Soekarno supaya tidak jatuh ke haluan komunis dalam konteks perang dingin yang sedang berkecamuk waktu itu, yaitu negara Amerika Serikat melalui Central Intelligence Agency yaitu CIA turut terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Amerika Serikat kemudian menempuh jalur yang cukup ekstrim, yakni menghabiskan seluruh elemen komunis di Indonesia. Dan Amerika Serikat memberikan segelintir bantuan kepada rezim Orde Baru untuk menghabisi elemen komunis di Indonesia. Bantuan tersebut hadir dalam bentuk bantuan ekonomi yang terjadi dikarenakan kondisi ekonomi Asia waktu itu cukup dalam krisis, dan juga bantuan militer. Sekian cerita dari saya. Mungkin teman-teman dapat mengambil fakta-fakta dan juga pengetahuan yang baru dari peristiwa G30 SPKI ini. Sekian dari saya, terima kasih.